Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahda wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rzuqna fahman wasi'an. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Adik-adik yang saya cintai, alhamdulillah ini materi kita masih berlanjut dari materi minggu yang lalu. Kalau ada yang masih ingat materi minggu lalu tentang apa? Ya, hukum-hukum agama Islam. Ada yang masih ingat apa-apa saja hukum-hukum itu? Fardu atau wajib, baru sunnah, apa? Makruh, apalagi? Mubah, apalagi? Haram. Mubah itu apa artinya? Sunnah, kata lain sunnah apa? Mandub. Jadi kalau dibilang mandub itu artinya sunnah. Nah, selain daripada 5 hukum utama ini, ada namanya istilah-istilah dalam hukum Islam, atau disebut dengan istilah-istilah fiqhiyah, ya, istilah-istilah hukum Islam. Yang pertama yaitu yang di luar 5 hukum tadi itu, di luar ini, ya kan. Yang pertama wajib atau fardu, yang kedua sunnah atau mandub, yang ketiga mubah, yang keempat makruh, yang kelima haram. Selain 5 hukum utama ini, ada istilah-istilah yang perlu adik-adik tahu. Kalau nanti baca buku-buku hukum Islam itu ada istilah-istilah itu. Jadi ketika disebutkan langsung tahu, oh ini maksudnya. Di antaranya itu adalah yang pertama disebut dengan ada atau al-ada. Ya. Al-ada. Apa itu al-ada? Al-ada itu artinya, disebutkan dalam kitab fikih ini, disebutkan huwa fi'lul ibadah fi waqtiha al-muhaddad laha min qabli syar'i awalan ka'ada'i salat fi waqtiha al-muhaddad laha syar'an. Artinya kalau bahasa gampangnya, al-ada itu artinya tunai. Tunai artinya langsung. Ya. Contoh. Salat sesuai dengan waktunya. Berarti kalau salat asar dari jam berapa sampai jam berapa? Siapa yang tahu? Jam 3 sampai sampai apa? Sampai masuk waktunya maghrib. Salat duhur dari jam berapa? Jam 11.57 sampai masuknya waktu asar. Jadi ketika masuknya waktu asar, selesai waktu duhur. Paham? Nah, orang yang melaksanakan sholat di waktu yang sudah Allah katakan tadi, sudah Allah tetapkan, yaitu duhur di kota Bitung jam 11.57 sampai masuknya waktu asar, itu orang bisa sholat duhur. Mau dia sholat pada awal waktu, mau dia sholat pada pertengahan waktu, mau dia sholat di penghujung waktu duhur, selama masih dalam waktu sholat duhur, itu disebut sholat tunai namanya, atau ada ussalah.
Ini perhatikan, ini ada pertanyaan Silver Queen. Kalau tidak mau perhatikan, tidak dapat Silver Queen. Kalau dia jawaban cuma setengah betul, setengah salah, berbagi dua dia Ustaz. Apa boleh dikata? Cuma setengah yang betul. Berikut. Yang kedua disebut dengan istilah al-i'adah. Al-i'adatu. Apa itu al-i'adah? Dalam bahasa artinya mengulang. Mengulang. Al-i'adah artinya mengulang. Apa yang diulang? Yaitu solat yang dikerjakan. Cuma contoh ini ya. Solat yang dikerjakan di penghujung waktu. Di penghujung waktu. Pada waktu dia sementara solat duhur, contoh. Solat duhur dia solat. Allahu Akbar. Baru 1 rakaat sudah terdengar azan solat asar. Berarti bagaimana solatnya? Dia sudah solat duhur ini karena banyak kesibukan, bantu ibu di rumah, bantu bapak di rumah. Tahu-tahu dia belum solat duhur. Pas dia ingat, astagfirullah, saya belum sholat duhur. Ya kan? Cepat-cepat dia ambil air wudhu, dia sholat. Ternyata, waktu baru 1 rakaat dia sholat, baru berdiri untuk rakaat kedua, sudah terdengar sholat azan sholat asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekarang Ustaz mau tanya. Dia mau teruskan sholatnya atau dia berhenti di 1 rakaat itu? Coba, siapa yang bisa tahu jawab? Dia mau lanjut sholatnya sampai selesai 4 rakaat atau teruskan? Kalau dia teruskan berarti 3 rakaat itu masuk di waktu apa? Masuk di awal waktu asar. Rakaat pertama masuk di waktu di akhir sholat duhur. Berarti dia sholat apa namanya itu? 1 rakaat di duhur, 3 rakaat di asar. Kamu sholat duhur, sholat apa namanya itu? Sholat gabung-gabung. Adakah begitu orang belajar sholat gabung-gabung? Sama seperti tadi dia bilang. Kalau kita sudah dapati akhir waktu duhur, cuma dapat 1 rakaat, maka terdengar azan asar, dia tetap melanjutkan sampai selesai 4 rakaat sholat duhur. Walaupun 1 rakaat di akhir duhur, 3 rakaat di awal asar. Tetap dia sempurnakan. Kenapa begitu? Karena ada hadis Rasul mengatakan, man adraka rak'atan minal asri faqad adrakal asra. Siapa yang mendapatkan 1 rakaat yang sempurna di waktu asar, kemudian masuk maghrib contohnya, maka sempurnalah 4 rakaat asarnya. Paham ini? Berarti tetaplah lanjut sampai selesai dengan catatan. Karena sudah masuk sholat asar, sholat duhurnya tadi sudah selesai 4 rakaat. Maka dia berdiri, qamat, laksanakan sholat asar karena sudah masuk asar. Selesai dia sholat asar 4 rakaat, dia disunnahkan atau dianjurkan untuk mengulang sholat duhurnya tadi. Nah, mengulang itu disebut al-i'adah. Paham? Mengulang tadi. Pun kalau dia tidak ulang, tidak apa-apa. Karena sudah sempurna sholat duhurnya. Walaupun hanya 1 rakaat. Tapi, para ulama mengatakan sebaiknya orang yang sholat semacam tadi itu 1 rakaat di akhir duhur, 3 rakaat di awal asar, padahal masih sholat duhur, maka dia disunnahkan mengulang sholat duhurnya tadi. Kalau disuruh ulang berapa rakaat? 4 rakaat. Paham? Itu disebut apa? Al-i'adah. Kemudian ada yang disebut juga istilah al-azimah. Al-azimah.
Itu al-azimah artinya huwal ahkamu syar'iyyah allati syara'aha Allah li'ammati ibadihi ibtida'an. Artinya dia adalah hukum syariat yang Allah tetapkan bagi semua secara keseluruhan. Semua secara keseluruhan. Seperti contohnya apa? Salat. Apalagi haji, apalagi umrah, apalagi puasa. Itu berlaku bagi setiap muslim laki-laki dan muslimah atau perempuan. Nah, itu berlaku secara keseluruhan. Boleh tidak? Contoh, kalau sholat duhur hanya wajib sama kakak, sama adik tidak wajib. Ada begitu? Padahal adik sudah akil balik. Kalau di rumah kok yang wajib sambayang itu cuma papa, mama nyanda. Begitu? Tidak. Selama mama tidak berhalangan secara hukum Islam, papa juga demikian, maka papa, mama, kakak, adik wajib sholat. Paham ini? Kecuali ada hal-hal tertentu seperti kakak dapat haid misalnya karena kakak perempuan, ya. Nah, atau adik laki-laki tapi belum akil balik, maka tidak wajib sholat, tapi harus belajar sholat. Paham ini? Itu disebut dengan azimah. Azimah itu artinya hukum yang Allah tetapkan atau Allah wajibkan atau Allah perintahkan kepada seluruh umat Islam selama tidak ada halangan-halangan atau larangan-larangan syariah namanya. Apa namanya itu? Azimah atau al-azimah. Di samping catat tulis, mesti perhatikan. Kalau tidak perhatikan, silver queen. 20.000 ini kalau di Alfamart. Apa namanya ini? Siapa? Pak Zainuddin? Apa ini untuk satu pertanyaan? Kalau satu orang jawab 3 pertanyaan, sama? Mesti 3 orang. Berarti sia-sia yang jawab benar 3, tetap dapat 1. Taruh di muka begini. Oke. Tapi kalau don tidak bisa jawab, berarti ustadz yang dapat semua ini. Salah-salah, dijelaskan don tidak paham. Berikut disebut dengan ar-rukhsah. Ar-rukhsah atau rukhsah. Apa itu ar-rukhsah? Ar-rukhsah adalah hiyal hukmu sabit ala khilafid dalil li'udrin, yaitu hukum yang sudah Allah wajibkan atau sudah Allah tetapkan, ya, dalam hukum syariah itu disebut dengan apa? Ada dalil-dalil atau sandaran-sandaran hukum yang menyebabkan dia berbeda cara pelaksanaannya. Ustaz kasih contoh. Salat duhur berapa rakaat? 4. Kalau 3? Maghrib namanya, bukan duhur. Sedangkan salat duhur harus salat pada waktu salat duhur. Boleh tidak? Salat duhur 4 rakaat bikin di maghrib? Tidak boleh. Harus sesuai waktu. Nah, 4 rakaat sholat duhur tadi ini bisa jadi 2 rakaat. Nah, itu rukhsah namanya. Kenapa Ustadz sholat duhur 4 rakaat jadi 2 rakaat? Karena dia musafir. Karena dia musafir. Nanti hukum musafir itu ada lagi bab tersendiri. Nanti insya Allah ke depan kita belajar tentang safar. Ada ketentuan-ketentuannya. Safar itu berapa kilometer jaraknya, berapa lama baru boleh sholat duhur jadi 2 rakaat, 4 jadi 2. Nah itu namanya rukhsah, keringanan.
Rukhsah artinya keringanan. Dari 4 rakaat cuma jadi 2 rakaat. Begitu juga sholat asar, dari 4 rakaat jadi 2. Bahkan rukhsah ini boleh orang sholat bukan pada waktunya. Contoh, kita sholat duhur 4 jadi 2 rakaat. Berarti sesudah waktu duhur selesai masuk asar. Itu sholat asar yang mesti dikerjakan di waktu asar bisa ditarik ke sholat duhur bersama-sama dengan sholat duhur di waktu duhur. Ya, itu namanya menjamak. Kalau yang tadi 4 jadi 2 rakaat namanya mendasar. Itu tidak usah dicatat, nanti pada bab berikut insya Allah akan kita bahas tentang hukum-hukum safar. Bisa? Paham ini? Ya. Iya. Bisa paham ini, Dek? Perhatikan baik-baik ini yang Ustaz jelaskan. Silver Queen. Apa tadi itu namanya? Rukhsah. Rukhsah apa artinya? Keringanan. Keringanan berupa apa? Keringanan berupa apa? Apa-apa yang wajib bisa berbeda cara pelaksanaannya bila ada ketentuan-ketentuan tertentu. Seperti 4 rakaat duhur bagi musafir bisa jadi 2. Berikut, ada istilah dalam hukum fikih namanya as-sahih. As-sahih biasa kita sebut dengan sah. Ya. As-sahih biasa kita sebut dengan sah. Oh, ini hukumnya sah. Nah, itu dalam istilah fikih namanya sahih. As-sahih ya. Contoh, orang yang sholat duhur ya, dia sudah dalam keadaan suci, tidak, bagi wanita tidak haid ya. Kemudian dia sudah akil balik. Kemudian dia muslimah. Kemudian dia apa lagi? Kemudian dia sudah bersuci dari hadas besar dan hadas kecil. Sudah wudu. Kemudian sudah masuk waktu sholat. Berarti dia sudah memenuhi syarat untuk wajib sholat. Nah, ketika dia penuhi syarat tadi itu, kemudian dia sholat, maka ketika selesai sholat dihukumkan sholatnya itu dengan sah sholatnya. Itu disebut sahih namanya. Sholat yang sah. Ada sholat yang tidak sah. Contoh apa? Siapa boleh kasih tahu Ustaz? Sholat yang tidak sah. Contoh, sholatnya anak-anak yang belum akil balik. Atau sholatnya orang yang sudah akil balik tapi ODGJ. Apa itu ODGJ? Orang dengan gangguan jiwa. Kalau dia sholat, walaupun dia punya sholat sama seperti orang yang tidak gila, tetap tidak sah sholatnya. Karena ada sebab apa? Hilang akal. Apa namanya tadi itu? Sahih atau sah. Jadi ini istilah-istilah dalam hukum Islam ini mesti perhatikan. Nanti besok-besok kalian buka buku-buku hukum Islam. Apa ini maksudnya azimah? Apa maksudnya ini sahih? Apa maksudnya ini sabab, mani' dan sebagainya. Bisa dipahami ini? Berikut ada yang disebut al-qada atau qada. Al-qada'u atau qada. Apa itu al-qada'u? Al-qada artinya huwa fi'lul wajib ba'da waqtil ada'il muhaddad min qabli syar'i. Artinya suatu perbuatan wajib ya, tetapi pelaksanaannya
sudah selesai waktunya. Saya ulangi. Al-qadha huwa fi'lul wajib ba'da waqtil ada al-muhaddad min qabli syar'i. Artinya, yaitu suatu perbuatan wajib tapi dilaksanakan di waktu sudah selesainya waktu kewajiban. Jadi Ustaz kasih contoh itu. Contohnya begini. Tadi Ustaz sudah bilang sholat duhur harus sesuai waktu. Waktu sholat duhur apa? Mulai dari mana? Mulai dari jam berapa? 11.57 untuk kota Bitung. Berarti kalau sudah masuk jam 11 lewat 57 menit, berarti sudah waktu sholat duhur. Wajib orang melaksanakan sholat duhur. Sampai jam berapa kewajiban itu? Sampai jam masuknya waktu asar. Jadi ketika masuknya waktu asar, berarti selesailah waktu sholat wajib duhur namanya. Tapi, nah ini tapi, kalau tadi kan disebut dengan i'adah. Dia dapat 1 rakaat di akhir duhur, kemudian 3 rakaat sisanya dapat di awal asar. Namanya apa tadi? Al-i'adah. Ini terbalik. Sholat duhur dia tidak dapat kerjakan. Sama sekali dia tidak bisa kerjakan sholat duhur. Bukan karena memang dia tidak mau sholat, bukan. Contoh, dia dari Manado mau pulang ke Bitung, tidak lewat tol. Ternyata di Air Madidi macet total. Sedangkan dia dalam keadaan tidak bersuci. Baru mau sholat di kendaraan juga ini ada najis-najisnya dibawa-bawa. Artinya tidak mungkin dia mau sholat di atas kendaraan walaupun dengan tayamum. Berarti pada waktu dia terjebak dengan macet, selesai sholat duhur, ternyata nanti lolos dari macet setelah jam 4. Berarti sholat duhurnya bagaimana? Tidak bisa, karena sudah lewat waktu. Jadi biar 1 rakaat dia tidak dapat, ya. Nah, langsung diniatkan dalam hati. Nanti kalau sampai saya sampai di rumah, saya bersuci, saya wudhu, saya sholat asar, karena sudah masuk waktu asar. Selesai sholat asar, saya niat mengqadha sholat saya. Artinya mengerjakan sholat duhurnya, tapi bukan niat i'adah mengulang, tapi niat qadha. Apa itu? Mengganti sholat duhur yang hilang tadi, karena ada sebab halangan, macet contohnya dan sebagainya. Paham ini? Silver Queen. Kalau tidak paham. Kemudian ada disebut dengan ar-ruknu atau rukun. Ar-ruknu. Apa itu ar-ruknu? Ar-ruknu huwa ma tawaqqaf alaihi al-hukmu syar'i wa kana juz'an min haqiqatil fi'li wa wajaba 'ala al-mukallaf fi'lah. Mislu qira'atul Fatihah fi shalah wa ruku' wa sujud fiha wal julusu li tashahhudil akhir fa hadhihi al-umur tusamma arkanan mislu al-ijab wal qabul wal bai' wal mushtari wal mabi' wal thumun fa hadhihi arkanul bai'. Artinya begini. Yang dimaksud dengan rukun itu, dia adalah bagian-bagian yang menjadi syarat suatu perintah itu jadi wajib. Contoh, sholat sudah dipelajari tidak minggu-minggu sebelumnya tentang rukun sholat? Ada berapa rukun sholat? Ada 3. Nah itu tidak belajar berarti di rumah. Rukun sholat ada berapa? Ada berapa? Ada 13. Rukun sholat ada berapa? Ada 13. Yang pertama contoh apa? Niat dan takbiratul ihram. Yang kedua harus
berdiri di waktu sholat bagi orang yang tidak ada halangan, artinya orang kuat, orang mampu. Kecuali orang cacat atau orang yang sakit kaki tidak boleh berdiri, maka dia boleh sholat duduk. Nah, itu niat takbiratul ihram, membaca suratul Fatihah, berdiri bagi yang mampu, ruku, bangun dari ruku, sujud pertama, bangkit dari sujud pertama, tumaknina, kemudian sujud lagi, itu disebut rukun-rukun sholat. Artinya kalau adik-adik sholat tidak pakai ruku, tidak sah sholatnya. Karena apa? Rukun itu tidak boleh tidak ada, mesti ada. Jadi kalau orang adik-adik sholat, 13 rukun tadi itu, yang sudah adik-adik belajar yang lalu, ternyata 13 rukun ini ada satu yang adik-adik tidak lakukan, maka sholatnya tidak sah. Batal sholatnya. Paham? Berarti harus diulang. Itu disebut apa, Dek? Ruknu atau rukun. Ada lagi disebut dengan asyartu. Ada lagi disebut dengan asyartu. Apa itu asyartu? Biasa kita sebut dengan syarat. Ya, ada dua ya. Ada disebut dengan syarat sah dan syarat wajib. Contoh kalau orang sholat, syarat sah bagaimana? Syarat sah. Ada yang ingat? Ada yang sudah dicatat. Jangan ganti-ganti bukunya satu. Supaya semua materi ada di situ. Jangan ini hari ini bawa buku ini, besok bawa buku ini, akhirnya karena materi kita berkaitan terus dari minggu pertama, minggu berikut berkaitan terus. Syarat sah seperti apa contohnya? Sholat wajib sah itu apabila dia muslim. Apa lagi? Berakal. Apa lagi? So ingat tak? Buka nanti bukunya ya. Buka pelajari itu. Itu disebut dengan asyartu, syarat. Mau dia syarat sah atau syarat wajib. Syarat wajib seperti contohnya apa? Sudah akil balik, maka dia memenuhi syarat untuk melaksanakan sholat. Ada orang belum memenuhi syarat, walaupun sudah akil balik. Yaitu apa contohnya? Orang gila, wanita yang haid, apalagi yang belum bersuci dari hadas besar dan sebagainya. Jadi itu ada syarat sah dan syarat wajib. Itu apa disebut, Dek? Apa namanya? Asyartu atau syarat. Itu istilah ya. Kemudian ada disebut dengan as-sabab atau sebab. Ya. Apa itu as-sabab? As-sabab yaitu huwa martabata bihi gairu wujudan wa adaman, ay annal musyarri'a ja'ala wujudus sabab alamatu ala wujudil hukmi. Sebab seseorang itu terikat dengan yang menjadi musababnya. Contoh begini. Contoh. Ketika masuk jam 11:57 di Kota Bitung, masuk waktu menunjukkan jam 11:57. Berarti sudah masuk apa itu? Masuk apa? Salat duhur. Berarti jam 11:57 menjadi sebab datangnya kewajiban salat duhur dimulai. Itu disebut dengan as-sabab, sebab waktu. Kenapa kau tidak salat? Saya ada haid. Berarti sebab haid sehingga tidak bisa salat. Kalau salat berdosa dia. Bisa paham ini? Itu disebut apa namanya? As-sabab atau sebab. Kemudian sudah tadi al-mani'. Al-mani' halangan atau larangan.
huwa martabata bihi ghairuh wujudan la adaman. Yaitu sesuatu yang terikat dan harus dilaksanakan tanpa harus menghilangkan hukum asalnya. Contoh begini, kenapa kau tidak sholat? Kenapa kau tidak sholat? Oh, saya Ustadz tadi malam ada mimpi, ya, sampai mimpi basah ya, dan saya belum mandi wajib, belum bersuci, maka dia terhalang untuk melaksanakan sholat. Terlarangnya ini disebabkan apa? Disebabkan karena mimpi tadi yang belum ada mandi wajib. Nah, terhalangnya itulah yang menyebabkan dia tidak boleh sholat. Tapi hukum sholat tetap wajib sama dia. Bukan berarti tidak wajib. Oh, saya kuat begini sudah tidak wajib. Oh, tidak bisa. Tidak bisa. Beda dengan tadi. Kalau tadi itu disebut dengan apa tadi? Sabab. Kalau sabab berarti masuk waktu sholat, sudah wajib sholat. Kalau al-mani' tidak. Ada halangan yang menghalangi dia sehingga dia tidak boleh sholat. Nah, seperti tadi itu contohnya. Yang haid belum bersuci ketika sudah selesai haidnya. Yang laki-laki belum mandi wajib ketika mimpi basah. Maka terlarangnya ini bukan berarti oh sudah tidak wajib dia sholat. Oh, tidak bisa. Tetap hukum wajib ada. Dengan catatan segera membersihkan tempat keluarnya darah haid bagi yang sudah selesai haid, kemudian mandi wajib, sesudah mandi wajib berwudu dan sholat. Begitu juga laki-laki. Berarti tidak hilang hukum wajib. Itu disebut apa, Dek? Namanya al-mani'u, larangan artinya, atau yang dilarang. Kemudian ada lagi yang terakhir disebut dengan al-fasid dan al-batil. Al-fasid wal batil fil madhhab Syafi'i mutaradifan. Jadi al-fasid dan al-batil menurut Imam Syafi'i itu sama saja artinya. Wa huma al-hukmu ghairu sahih. Dua-duanya disebut hukum yang tidak sah. Ya. Sawa'un akana bil ibadati aw bil muamalati wa sawa'un waqa'al khulal fi rukni aw fi syarti aw fil wasfi illa ma sabaqa fi tafriqi bainal fardhi wal wajib fil haji. Nah, jadi ada disebut dengan fasid. Apa itu fasid? Rusak salatnya, rusak ibadahnya, batal ibadahnya. Contoh, waktu salat Allahu Akbar, rupanya masih ada silver queen yang sedikit kita tinggal di gigi. Daripada ini mau buang, jadi dia pergi dia sembahyang. Itu salatnya batal karena makan di waktu sholat. Jadi Ustaz, bagaimana caranya ini terlanjur ada di sini? Tahan. Jangan lagi berkunyah-kunyah. Kalau kunyah-kunyah itu fasid, membatalkan sholatnya. Atau dia sholat berjamaah. Sebelah temannya. Allahu Akbar. Dia dapat ingat di PHP belum ambil dari tas. Lagi dia bisa bagi pada teman. Tapi PHP ada penganan ya. Dia Tamang lagi sama-sama tidak ikut Madrasah Nabawi. Dia Tamang jawab, ada kuat, tenang Jo. Dua-dua rusak. Fasid, batal dia punya sholat. Tapi kalau cuma dia Tamang bilang begini, kita PHP ada pengguna petas nih, dia Tamang tidak tanggapi. Siapa yang batal, siapa yang tidak? Yang batal yang bilang, yang dengar tapi tidak menanggapi tetap sah. Tapi Ustadz dia nak bilang, nak berkomentar, cuma dia mengangguk. Tapi HP ada pengenai petas ya.
sama, batal. Itu disebut apa dek namanya? Al-fasid atau al-batil. Nah, itu saja barangkali materi tambahan daripada 5 hukum utama. Yang pertama minggu lalu kita pelajari ya. Nah, sekarang kita masuk pada sesi tanya jawab. Ada pertanyaan? Belum masuk ini, belum. Sesi tanya jawab. Silahkan. Ayo siapa mau bertanya? Artinya tanya yang belum jelas supaya ketika nanti Ustadz tanya dia berbuah silver quid. Ya. Al-mani'u itu artinya larangan atau yang dilarang. Ada lagi? Nah. Al-azimah. Al-azimah itu artinya perintah yang menyeluruh. Contoh, salat duhur wajib tidak bagi setiap muslim? Wajib. Nah, perintah wajib ini selama memenuhi syarat sah dan syarat wajib itu disebut azimah. Artinya keharusan orang untuk melaksanakan perintah dan keharusan juga orang untuk meninggalkan larangan. Contoh, orang berpuasa itu boleh makan, boleh minum tidak di waktu jam-jam puasa? Tidak boleh. Nah, itu larangan. Itu juga disebut dengan bagian daripada azimah. Boleh? Ada lagi? Ada lagi? Kalau sebentar Ustaz bertanya tidak ada jawab, Ustaz bawa pulang. Ayo, ada lagi? Ayo, siapa mau bertanya lagi? Ayo, siapa yang mau tanya? Baik. Kalau begitu kita evaluasi lagi. Belum masuk, belum baru evaluasi. Masih ada setengah jam lagi. Evaluasi. Coba siapa yang tahu apa artinya fardu? Ayo. Minggu lalu punya pelajaran. Siapa yang tahu? Apa yang dimaksud dengan fardu? Atau wajib? Hah? Masa baru minggu lalu? Hah? Baru minggu lalu itu dijelaskan. Belum ada, bukan tahun lalu. Minggu lalu, minggu yang kemarin. Yaitu suatu perbuatan yang wajib dilaksanakan atau yang harus dilaksanakan. Bila dilaksanakan, gugurlah kewajibannya dan mendapat pahala. Bila dia tinggalkan, itu wajib. Begitu juga pengertian fardu. Walaupun siapa yang mengatakan fardu dan wajib itu berbeda? Imam siapa? Ya, Imam Abu Hanifah yang bilang fardu itu lebih tinggi, wajib di bawah. Fardu itu sholat 5 waktu. Ya, sedangkan puasa Senin Kemis itu disebut wajib, artinya sunnah muakkadah. Jadi semua sunnah muakkadah Imam Abu Hanifah mengatakan itu adalah wajib. Dalam pengertian bukan wajib seperti fardu. Cuma itu saja. Berikut lagi. Apa yang dimaksud dengan sunnah? Apa yang dimaksud dengan sunnah? Yang baru minggu lalu. Apa yang dimaksud dengan sunnah? Apa yang dimaksud dengan hukum sunnah? Iya, betul.
yaitu perintah anjuran agama, bila dilaksanakan dapat pahala, bila ditinggalkan tidak dapat dosa. Bisa. Salah. Yang lain cuma haga-haga, no haga itu hadiah orang kasih ke orang. Apalagi siapa yang masih mengerti kalau fardu itu ada berapa macam? Apa? Contoh fardu ain. Contoh fardu ain. Apa? Bagaimana? Kalau fardu ain itu kayak wajiban yang harus dilakukan oleh semua orang. Contohnya sholat. Jadi fardu ain itu kewajiban yang harus dilaksanakan orang per orang. Itu fardu ain. Kalau fardu kifayah sudah ada sebahagian yang melaksanakan, maka yang lainnya terlepas. Seperti apa contohnya? Sholat jenazah, memandikan, mengkafani. Bila sudah ada 2-3 orang muslim yang melaksanakannya, maka satu kampung tidak dapat dosa. Tapi kalau tidak ada yang kerjakan, biar satu orang dari muslim yang memandikan, mengkafani, mensalatkan, maka satu kampung berdosa. Itu disebut dengan fardu kifayah. Kalau fardu ain seperti sholat berapa? Sholat 5 waktu. Oh tidak, kalau sholat duhur ini cuma wajib sama saya, sama tetangga tidak. Begitu. Padahal tetangga juga muslim. Jadi mau saya, mau tetangga, mau siapa selama dia muslim, memenuhi syarat wajib dan syarat sah, maka harus sholat. Itu namanya fardu apa? Fardu ain. Bisa paham? Ini ambil satu. Ya. Tinggal satu. Tapi ini satu ini mesti pertanyaan-pertanyaan setengah mati ini. Apa yang dimaksud dengan qada dan perbedaannya dengan i'adah? Jangan cuma perempuan semua yang dapat. Laki-laki ini apa perbedaan antara qada dan i'adah? Kan sudah baru jelaskan, bukan minggu lalu punya, baru jelaskan. Apa perbedaannya qada dan i'adah? Hukum qada dan hukum i'adah. Nah, ayo. Kamu. Dengan contoh. Sunnah mengulang kembali. Nah, terus kalau qada? Jadi kalau tidak sempat sholat zuhur gara-gara ada di negara ini sebagainya, maka terus dia sudah dulu. Tunggu, Ustaz mau menangis dulu. Masalahnya Ustaz punya modal apa? Dia sudah dapat jawab. Ambil nih. Terakhir, pertanyaan terakhir dapat aku. Mau? Biar jauh. Orang biar tidak akan mati kalau tidak makan Silver Queen. Tapi orang pasti mati kalau tidak minum air. Mana penting? Mana berharga? Silver Queen atau air? Air. Orang kalau ada hikmah di kepalanya, dia tidak tergoda dengan Silver Queen. Tapi dia termotivasi dengan air.
Karena dengan air bisa kita pakai sholat untuk bersuci, dengan air bisa kita pakai untuk menghilangkan haus. Oke. So ada orang mati yang makan silver queen. Oh dia suka kancing Ustaz. Siapa? Sejak makan silver queen dia Ustaz. Ada? Tidak. Tapi orang tetap akan mati kalau tidak minum. Jadi sebenarnya berharga mana? Atau begini contoh. Ada 3 biji silver queen. Ada tiga bungkus silver queen. Baru di tangan ini ada aqua. Kompas di padang pasir. Adik-adik di padang pasir. Tidak ada air. Tidak ada makanan, cuma ada air aqua, air ini satu botol dengan silver queen 3. Kong Ustaz datang. Adik mau pilih yang mana? Air. 3 silver queen. 3 silver queen. Kalau dia 20.000 berarti 60.000 3. Ini cuma 4.000. Kenapa mesti pilih air? Kenapa mesti pilih air? Adik-adik boleh memilih hari ini karena adik-adik punya pilihan. Tapi ada satu waktu di mana adik-adik tidak punya pilihan. Seperti contoh di padang Sahara. Itu sampai Nabi katakan, innal mayyit kal gharik. Orang yang mati itu bagaikan orang yang tenggelam. Yantadhiru da'watan. Orang yang tenggelam senantiasa menunggu dan menanti pertolongan. Orang mati juga sama seperti itu. Dia menunggu dan menanti apa itu? Da'watan, doa. Kalau orang kehausan butuh air. Orang lapar butuh makanan. Orang tenggelam butuh pertolongan. Apa saja bentuk pertolongan selagi bisa menyelamatkan dia dari tenggelam, maka otomatis dia akan bergantung pada pertolongan itu. Itulah sifatnya orang yang tenggelam. Oke? Nah, sekarang Ustaz kasih contoh. Seperti yang Nabi katakan tadi, bahwasanya orang mati itu seperti orang yang tenggelam. Yantadhiru da'watan. Orang mati itu dia menunggu dan menanti pertolongan berupa doa. Ya. Fa idza lahiqathu, bila dia dapat doa itu dari anaknya, dari saudaranya, dari orang tuanya, dia dapat, kanat ahabbu ilaihi minad dunya wa ma fiha. Ketahuilah kata Nabi, doamu itu kepada yang mati lebih dia sukai daripada dunia dan segala isinya. Sama seperti aqua 1 botol, silver queen 3. Kenapa adik-adik pilih air? Karena air memberi harapan untuk adik tetap hidup. Tapi yang silver queen tidak. Nah, kalau di dunia orang butuh doi, kalau dikubur orang butuh doa. Coba kasih kutukan. Di dunia cari doa terus, nggak usah cari doi. Kalau somati kasih doi terus, nggak usah kasih doa. Boleh begitu? Makanya gunakan waktu kalian selagi hidup di dunia. Tidak perlu nanti harus tua. Masih muda, masih remaja. Selama itu ada perintah, ada larangan, laksanakan perintah dan jauhkan larangan agama. Maka adik-adik akan selamat. Di dunia dapat rezeki, di akhirat dapat keselamatan karena ada doa dan amal. Paham? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, cukup siap-siap air wudhu bagi yang mau wudhu.